Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa nama-nama Allah menginspirasi begitu banyak hati, bergema melalui bait-bait puisi dan relung jiwa kita? Setiap nama lebih dari sekadar kata, ia adalah jendela menuju rahmat ilahi, hikmah, dan keagungannya. Melalui puisi, kita menemukan bahasa untuk kekaguman dan rasa syukur, sebuah cara untuk menyentuh keindahan yang tak dapat diungkapkan hanya dengan kata-kata. Dalam perjalanan ini, mari kita berhenti sejenak dan merenung. Mengapa kita berpaling kepada Asmaul Husna? Mengapa nama-nama suci ini membangkitkan kerinduan di dalam diri kita? Itu karena, dalam setiap baris puisi, dalam setiap nama yang dibisikkan, kita berusaha untuk mendekat kepada Yang Maha merangkul seluruh ciptaan dengan kasih sayang dan cinta. Bergabunglah bersama kami saat kita mengungkap keajaiban yang tersembunyi di dalam nama-nama Allah, dan menemukan bagaimana puisi menjadi jembatan antara hati dan ilahi. Begini puisi Asma Husna, kemuliaan nama-nama Allah, dimanapun insan memandang, merenungi dirinya dan sekeliling, berkah Allah melingkupi, dari setiap sisi memeluk erat. Tiada sesuatu di alam ini yang tak disentuh rahmatnya, dibalut kasih, diselimuti nikmat yang tak pernah usai. Jika kau hitung berkahnya sepanjang usiamu, pikiranmu takkan mampu menjangkau, takkan pernah selesai. Renungkanlah nikmat Allah yang mengalir dalam dirimu. Tak ada yang lebih ajaib dari percikan cinta di hati untuknya. Cinta padanya menjadikan ibadah penuh kelezatan, iman terasa manis, jiwa terbebas dari cinta selain Dia. Dengan cintanya, surga hadir di dada, hati penuh bahagia, lisan dan pikiran sibuk mengingatnya. Nama-nama indah Allah, sumber cinta hamba pada Tuhan. Rasa malu, rindu dan kagum hadir dalam jiwa yang merindu. Takut padanya, harap pada rahmatnya, memuji keagungannya, hati terpikat pada kebesarannya. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, Maha mengetahui yang gaib dan nyata, Maha pengasih, Maha penyayang, Raja segala raja, Maha suci, pemberi kedamaian. Dialah Allah, penjaga, Maha perkasa, Maha memaksa, Maha agung, pencipta, pembuat dan perancang semesta. Miliknya nama-nama terindah, dipuji langit dan bumi. Di akhir surah Al-Hasyr, terkumpul 19 namanya, 6 diantaranya hanya di sini disebut, istimewa, Salam, Mumin, Hafiz, Jabbar, Mutakabir, Musawir. Dalam ayat-ayat ini, rahasia bilangan tersingkap. Ayat ke-6 8 dari awal, 1089 dari akhir. Keduanya terhubung dengan 9. Jumlah nama-nama indah, 99 dikali 2, nama Allah 274 kali terulang, 99 dikali 11, nama-nama yang berulang di tempat lain. Selisih 2 dan 11 adalah bab 1, huruf-huruf nama Allah, jumlahnya 63, usia Rasulullah penuh makna. Ayat ke-5 448 dan 99, jumlahnya 6237, 99 kali 63, nama-nama Allah dan usia Rasul terjalin. Renungkan ayat ke-7 Al-Hasyr, nama Allah 4 kali disebut, kata Rasul 3 kali hadir, huruf-hurufnya 3 kali, usia sang Nabi. Titik pada huruf ayat ini pun 3, setiap titik seakan setahun dari hidup Rasulullah. Huruf Rasul pertama, ke-16 dari awal ayat, urutan abjad hurufnya 98, 7 kali 14. Kata Rasul muncul di urutan 120, 126, dan 142, jumlahnya 3 ke-89, bilangan prima ke-77, nomor ayat itu sendiri. Huruf ayat ini 166, 115 surah ditambah 52, 52 adalah huruf-huruf Quran dalam ayat ini. 3 huruf, ta, af, masing-masing muncul 4 kali, urutan abjadnya bab 4, keajaiban bilangan terungkap. 8 huruf tak hadir, jumlah urutannya 88, Quran tersusun rapi, tiada cacat dalam hitungan. Di surah Al-A'raf, ayat 110, nama-nama indah Allah disebut, 99 tambah 9 kali 9. Urutan ayat 1034, 63 kali 16, dari akhir 5 suruh giga, 63 kali 61, jumlah 12 dan 4 adalah 99. Subhanahu wa ta'ala, kemuliaan dalam 2 kata, 12 huruf, urutan abjadnya 22, sama dengan wa ta'ala, 5 huruf, juga 22. 22 adalah 6 kali 6 ditambah 6 kali 6, keajaiban bilangan. Subhanahu dipuji dalam 6 ayat, 16 kali ta'ala disebut, 15 kali subhanahu hadir, 98 kata dalam ayat-ayat ini, 16 kali dujo, jumlah nomor ayat 269, 112 tambah 112 tambah 41. Ayat 43, bilangan prima ke-16, dimulai dengan subhanahu, 6 kata, keajaiban bilangan dan makna menyatu, Quran adalah mukjizat, tiada tandingan. Maha suci Engkau Tuhanku, Al-Quranmu penuh keajaiban, setiap kata, huruf, bilangan, menunjukkan kebesaranmu yang tak terperi. Engkau menurunkan cahayamu, hembusan petunjukmu,
Kalimat-Mu menggetarkan jiwa, hati tunduk merindu hanya padamu. Maha suci Engkau Tuhanku, betapa agung kitab-Mu. Dalam setiap ayat, huruf dan bilangan, tersirat kebesaran ilmu dan kuasa-Mu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita hentikan sejenak kesibukan dunia dan renungkan nikmat yang Allah limpahkan. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, seringkali kita lupa untuk berhenti sejenak dan menyadari betapa banyak karunia yang telah diberikan kepada kita tanpa kita sadari. Setiap napas yang kita hirup, sedetak jantung yang berdetak tanpa henti, adalah anugerah yang tak pernah kita minta, namun selalu kita terima. Bahkan saat kita tidur, Allah tetap menjaga kita, memastikan tubuh kita tetap berfungsi dengan sempurna. Matahari terbit, air hujan turun, tumbuhan tumbuh. Semua bukti kasih sayang Allah yang tak pernah putus. Setiap pagi yang kita lalui, setiap tetes air yang menyentuh bumi, adalah tanda cintanya yang terus mengalir, tanpa henti dan tanpa syarat. Kasih-Nya melingkupi kita, bahkan saat kita lalai. Allah tidak pernah meninggalkan kita, meski terkadang kita lupa bersyukur dan lalai dalam mengingatnya. Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, memberikan rahmat-Nya kepada semua makhluk, tanpa membeda-bedakan. Setiap makhluk di bumi ini, dari manusia hingga hewan dan tumbuhan, semua mendapatkan bagian dari rahmat-Nya. Kita sering merasa sendiri, padahal Allah selalu dekat, lebih dekat dari urat leher kita. Dalam kesunyian, dalam keramaian, Dia selalu hadir, mendengar setiap keluh kesah dan harapan kita. Betapa sering kita lalai, namun Allah tetap memberi rezeki, kesehatan, dan kesempatan untuk bertaubat. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepadanya. Setiap indera yang kita miliki, mata, telinga, lisan, adalah anugerah yang tak ternilai. Dengan mata kita bisa melihat keindahan ciptaan-Nya, dengan telinga kita mendengar ayat-ayat-Nya, dan dengan lisan kita bisa berzikir serta memohon ampunan. Pernahkah kita membayangkan jika satu saja nikmat itu dicabut? Betapa berat hidup ini tanpa salah satu dari anugerah tersebut. Seringkali kita baru menyadari nilainya ketika kita kehilangannya. Setiap detik hidup adalah bukti cinta Allah. Setiap waktu yang berlalu adalah kesempatan untuk bersyukur dan memperbaiki diri. Dia menciptakan kita sebaik-baiknya, memberi akal dan hati untuk kembali kepadanya. Dengan akal, kita bisa membedakan yang baik dan buruk. Dan dengan hati, kita bisa merasakan kehadirannya. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ampunannya lebih besar dari dosa kita. Sebesar apapun kesalahan kita, pintu taubat selalu terbuka lebar. Masalah kita seluas apapun, pertolongan Allah jauh lebih luas. Tidak ada kesulitan yang tidak bisa diatasi dengan izin-Nya. Dan tidak ada doa yang sia-sia di hadapan-Nya. Dia mendengar setiap doa, bahkan yang hanya terucap di hati. Tidak ada satupun permohonan yang luput dari perhatian-Nya, meski hanya berupa bisikan lirih dalam hati yang terdalam. Ketika kita berjalan menujunya, Dia berlari menyambut kita. Allah sangat mencintai hamba-Nya yang berusaha mendekat, sekecil apapun langkah yang diambil. Bukalah hati untuk merasakan kehadiran-Nya dalam setiap napas. Rasakan betapa Allah selalu membersamai kita, dalam suka maupun duka. Kita hidup dan mati dalam genggaman kasih sayang-Nya. Setiap perjalanan hidup, dari lahir hingga kembali kepadanya, selalu dalam lindungan dan cinta-Nya. Maka, syukurilah setiap nikmat, sekecil apapun. Jadikan rasa syukur sebagai kunci kebahagiaan dan ketenangan hati. Jadikan hidup sebagai perjalanan kembali kepadanya. Setiap langkah, setiap amal, adalah bekal untuk bertemu dengannya kelak. Karena kasih sayang-Nya, tiada bertepi dan tak pernah berakhir. Seperti samudera yang luas, kasih-Nya meliputi segalanya, tak terhingga dan abadi, untuk setiap hamba yang berserah diri. Allah menantang kita dalam Al-Quran, jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tak akan mampu. Nikmat oksigen, detak jantung, tidur nyenyak, semua tak ternilai. Akal manusia terbatas, kita tak akan sanggup menghitung seluruh nikmat-Nya. Seringkali kita baru sadar nikmat saat kehilangannya. Kesadaran ini seharusnya melahirkan syukur, bukan sekadar di lisan, tapi dalam hati dan perbuatan. Gunakan nikmat untuk kebaikan,
mata untuk melihat yang baik, lisan untuk berkata benar, harta untuk berbagi. Daripada sibuk menghitung nikmat, sibuklah mensyukurinya. Jadikan setiap aktivitas sebagai bentuk syukur. Dengan syukur, hidup terasa ringan dan penuh berkah. Kita berhenti mengeluh, mulai menghargai apa yang telah Allah beri. Banyak yang merasa ibadah itu beban, salat terasa berat, puasa dianggap melelahkan, sedekah seolah mengurangi harta yang dimiliki. Tak jarang, rutinitas ibadah dijalani hanya sebagai kewajiban, tanpa makna yang mendalam di hati. Mengapa hal ini terjadi? Karena cinta kepada Allah belum benar-benar tumbuh dan bersemi di dalam hati kita. Tanpa cinta, ibadah terasa hampa dan berat dijalani. Ibadah tanpa cinta hanyalah rutinitas kosong, sekadar gerakan tanpa jiwa. Namun, jika cinta hadir, ibadah berubah menjadi kebutuhan jiwa, bukan sekadar kewajiban yang harus ditunaikan. Salat pun menjadi momen yang sangat dirindukan. Sujud menjadi puncak kedekatan dan keintiman dengan Sang Pencipta. Malam hari bukan lagi sekadar waktu untuk tidur, melainkan saat yang indah untuk bermunajat, mencurahkan isi hati kepada Allah dalam keheningan. Cinta kepada Allah melahirkan energi luar biasa, kekuatan yang mampu menggerakkan hati dan raga, seperti para sahabat yang rela berkorban segalanya demi Allah dan Rasul-Nya. Carilah cinta itu dengan mengenal Allah lebih dalam, melalui keindahan ciptaannya, merenungi firman-Nya dalam Al-Quran, dan memahami Asmaul Husna yang penuh makna. Semakin kita mengenal Allah, semakin cinta itu tumbuh subur di hati. Ketika cinta hadir, ibadah terasa manis, menenangkan, dan menjadi pelipur lara. Hati menjadi lapang, jiwa pun terasa damai. Ibadah pun akhirnya menjadi sumber kebahagiaan sejati, membawa ketenangan dan kebahagiaan yang tak tergantikan dalam hidup kita. Asmaul Husna bukan sekadar nama, tapi kunci mengenal keagungan Allah. Merenungkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim menumbuhkan cinta dan harapan. Al-Jabbar dan Al-Qahar menanamkan rasa takut dan tunduk. Al-Ghafur dan At-Tawwab membangkitkan rasa malu dan rindu untuk bertaubat. Nama-nama lain seperti Al-Wadud, As-Sami, Al-Basir dan Al-Hakim menanamkan cinta, murakabah dan tawakal. Asmaul Husna adalah kurikulum jiwa, menanamkan cinta, malu, rindu dan pengagungan. Semua bermuara pada penyembahan kepada Allah semata. Surah Al-Hasyr, 3 ayat terakhirnya, memuat rangkaian Asmaul Husna yang agung. Membacanya di pagi atau sore hari, 70.000 malaikat memohonkan ampunan. Ayat 22 menegaskan tauhid dan kasih sayang Allah. Ayat 23 menyebut nama-nama yang menanamkan pengagungan dan membersihkan dari syirik. Ayat 24 menegaskan Allah sebagai pencipta, dan seluruh alam bertasbih kepadanya. 17 nama Allah disebutkan, membentuk perjalanan spiritual dari tauhid hingga keagungan penciptaan. Merenungkannya menghidupkan hati. Jadikan ayat-ayat ini wirid harian untuk menumbuhkan cinta dan pengagungan. Al-Quran adalah mukjizat, bukan hanya dari sisi bahasa, tapi juga dari sisi angka dan struktur yang tersembunyi di dalamnya. Setiap ayat, setiap kata, bahkan setiap huruf, memiliki makna yang dalam dan keteraturan yang luar biasa. Nama Allah dalam bahasa Arab sangat istimewa. Jika satu huruf saja dihilangkan, maknanya tetap merujuk dan kembali kepadanya, menunjukkan keunikan dan kesempurnaan nama Allah dalam Al-Quran. Angka 19 menjadi kunci struktur matematis Al-Quran. Banyak ayat, surat dan pola dalam Al-Quran yang berhubungan dengan angka ini, seolah menjadi kode ilahi yang tersembunyi. Asmaul Husna, nama-nama indah Allah, berjumlah 99. Jika ditambah dengan nama Allah sendiri, maka genap menjadi 100, sebuah angka bulat yang penuh makna. Jika kita jumlahkan 9 plus 9, hasilnya 18. Lalu ditambah 1 menjadi 19. Ini bukan sekadar angka, tapi simbol keteraturan dan keajaiban dalam wahyu. Syahadat, kalimat tauhid yang menjadi inti keimanan, terdiri dari 24 huruf. Jumlah rakaat salat fardhu dalam sehari semalam adalah 11. Jika dijumlahkan, 24 plus 17 sama dengan 41, angka yang juga memiliki makna tersendiri.
Nama Muhammad disebut sebanyak 4 kali dalam Al-Quran, sedangkan Ahmad disebut 1 kali. Kedua nama ini saling melengkapi dan memperkuat pesan kenabian. Jika angka papa 1 dikalikan 5, hasilnya adalah 2/5. Setiap angka ini mengandung pesan dan makna yang dalam, menambah kekaguman kita pada keajaiban Al-Quran. Semua keteraturan ini bukanlah kebetulan semata, melainkan tanda kebesaran dan kekuasaan Allah yang nyata dalam setiap ayatnya. Setiap angka, setiap huruf, dan setiap pola dalam Al-Quran tersusun dalam harmoni ilahi yang sempurna, membuktikan keagungan wahyu. Al-Quran menantang siapapun untuk menemukan keajaiban serupa di kitab lain. Tidak ada yang mampu menandingi keunikan dan keindahan struktur ilahi ini. Inilah bukti nyata bahwa Al-Quran benar-benar datang dari Allah, bukan hasil karya manusia, melainkan wahyu yang sempurna dan abadi. Allah memerintahkan kita berdoa dengan Asmaul Husna, sebagaimana dalam surah Al-A'raf ayat 110. Pilihlah nama Allah yang sesuai dengan hajat ya Syafi untuk kesembuhan, ya Ghafur untuk ampunan. Doa menjadi lebih spesifik dan meresap ke hati. Jangan menyelewengkan makna nama-namanya. Pahami sesuai Al-Quran dan Sunnah. Angka-angka dalam ayat ini pun penuh makna, menunjukkan harmoni matematis Al-Quran. Setiap ayat, setiap nama, tersusun dalam sistem yang maha sempurna. Berdoalah dengan penuh keyakinan, sebut namanya yang indah. Rasakan keajaiban doa yang terhubung langsung dengan Sang Pencipta. Mukjizat Al-Quran tak habis digali. Semakin ilmu berkembang, semakin nyata keajaibannya. Keseimbangan numerik dan linguistik jadi bukti Al-Quran bukan buatan manusia. Kata dunia dan akhirat, malaikat dan setan, kehidupan dan kematian, semua disebutkan dengan jumlah yang sama. Kata zakat dan berkah, akal dan cahaya, syalat 5 kali, semua seimbang. Ini mustahil diatur manusia tanpa alat hitung canggih. Keseimbangan ini adalah sidik jari ilahi pada setiap halaman Al-Quran. Pespains Al-Quran Baitullah Tuhan semesta alam. Setelah merenungi kasih sayang Allah, nikmatnya, keajaiban nama dan angka dalam Al-Quran, hati hanya bisa bersyukur dan mengagungkannya. Kebesaran Allah terpancar dalam keteraturan alam dan setiap ayat Al-Quran. Asmaul Husna menjadi jembatan mengenal dan mencintainya. Semakin menyelami, semakin kita merasa kecil di hadapannya. Syukurilah nikmat iman, Islam, dan Al-Quran. Jadikan zikir Asmaul Husna wirid harian. Panggil namanya dalam setiap doa, rasakan ketenangan dan kekuatan. Semoga Allah membimbing kita menjadi hamba yang bersyukur. Semoga kita dikumpulkan di surga bersama orang-orang yang mencintainya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.